Kemudian Mas Dava juga pernah berpengalaman, ikut serta dalam student exchange ke Latvia ya. Iya, Awal benar, Pak. mulanya kok bisa bergabung ke sana bagaimana? Oke, saya akan menjelaskan syarat dan Iya realita iya ya, iya Pak. iya, betul betul. Oke, syarat yang pertama, Kan syukurnya saya heeh, udah suka bahasa Inggris dari SMP, Pak. luar biasa. Ya Iya, ya, alhamdulillah jadi terdukung oleh itu. Mas Dava, during your stay in Latvia, was there any interesting experience you can tell us about? actually there are three experiences that I Mhm. want to talk about in this podcast. What is the international student comment over there to Indonesian food? Actually, they say that Indonesian food is rich of flavor. Hmm. Jadi, menurut buku itu bukan manusia yang hebat, Mhm. tapi gennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk to Me episode yang keempat. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk senantiasa subscribe, like, dan share konten-konten kami dengan teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, kali ini kita sudah berada bersama dengan Mas Dava Muhammad Rifki. Mas Dava ini adalah seorang fresh graduate dari Juridik Biologi FMIPA UNY. Selamat datang Mas Dava. Halo, Pak. Apa kabar? Baik-baik, Pak. Kita matching nih, Alhamdulillah. Pak, bajunya. Ya alhamdulillah ya, ini betul-betul sama persis ini. Hijau nih warnanya. Ya mudah-mudahan nasib kita juga baik, sama-sama Amin baik. amin. Alhamdulillah kan itu. Silakan Mas Dava memperkenalkan diri kepada teman-teman Creative Navigation. Oke, halo semua teman-teman. Saya Dova Muhammad Rifki, saya salah satu mahasiswa dari jurusan biologi angkatan 2018. Saya kuliah di UNY apalagi ya? Jenis kelamin saya laki-laki, apalagi? Iya, kelihatan cetol. Ya, Mas Dava ini asalnya dari mana ya? Saya dari Magetan, Pak, Jawa Timur. Magetan, Jawa Timur, di mana itu kira-kira letaknya itu? Itu saya nggak tahu mata angin ya, Pak, tapi itu 2 jam dari Solo. Ke arah timur, barat, selatan, Aduh saya nggak tahu, Pak. Jawa Pokoknya Timur ya? iya, Artinya Jawa dari Timur. Solo ke timur kira-kira Oke, 2 jam perjalanan iya. gitu ya? Bukan jalan kaki toh? Enggak dong, enggak, Pak. Iya, pakai kendaraan. Oke. Baik, dari Magetan, kemudian bisa, Mas Dava cerita tentang keluarga, putra yang keberapa dan sebagainya, kemudian tentang bapak, ibu, dan sebagainya? Oke, bapak saya seorang wira swasta Mhm. di Di Ngawi, Ngawi, ya dekat terus sana ya berarti nggih dengan Magetan, terus? nggih, terus ibu saya pengacara, Seorang pengacara? nggih. Oh, iya iya. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, Anak pertama dari 2 bersaudara. nggih. Baik, hobinya Mas Dava apa ini? Kalau dibilang in general hobi saya baca buku aja sih, Pak. Baca buku. Nggih. Nah, ini yang saya katakan sebagai hobinya anak-anak yang smart seperti ini kan gitu. Berapa banyak buku yang dibaca dalam sebulan Mas Dava? Target saya satu buku, Pak, Satu buku satu minimal, bulan. tapi Iya, realisasinya sering lebih barangkali. kira-kira 1,5 1,5 nggih, buku Pak. dalam sebulan, Iya. bagus. Barangkali ada buku yang sangat berkesan yang pernah Mas Dava, baca sehingga sampai sekarang mungkin menjadi bagian dari kehidupan Mas Dava? Ada satu buku yang sudah saya baca 2 kali, Pak. Apa Itu itu? Becoming-nya Michelle Obama. Becoming-nya Michelle Obama, Iya istri Presiden iya Amerika Serikat Barack Obama, luar iya. biasa. Tepuk tangan ini, apa yang bisa diambil pelajarannya dari, Becoming Mmm, itu? Becoming itu mengajarkan kita untuk menjadi apapun, Heeh, dengan karakteristik apapun, mhm, dan dengan kepribadian apapun kita bisa menjadi apapun. intinya apa di situ? Artinya memang semuanya bisa menjadi apapun, tetapi Iya, arahnya ke mana sebenarnya? sebenarnya, Michelle Obama itu lebih ingin empowering kita sendiri, Empowering kita diri kita sendiri, sendiri dan, eee, karena Michelle Obama itu adalah salah satu wanita dan mhm dia kulit hitam, mhm, otomatis minoritas, ya minoritas ya, golongan lemah minoritas terpinggirkan, ya, dan pada waktu itu minoritas, kulit hitam wanita itu sangat-sangat, menjadi kaum terbawah pada betul betul, umumnya di Amerika. termarginalisasi bahasanya Benar gitu ya. sekali. Ya, kemudian dia membangkitkan, semangat believe in yourself dan Iya, sebagainya itu benar untuk sekali, meningkat Pak, luar itu. biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ini bagi teman-teman nanti. Silakan baca Becoming, Iya, saya sangat dari Michelle merekomendasikan sih, Obama, Pak. kan gitu. Kemudian berikutnya kok bisa juga hobi membaca itu dulu riwayat sekolahnya gimana? Dari TK Oke. dong ceritakan.
Ini ada yang lucu sih Pak sebenarnya. Iya iya iya. TK saya NU, NU. SD saya Muhammadiyah. Komplit dong malah. Gitu. Terus? Terus SD saya, SMP saya SMP 1 Magetan, Heeh. negeri, Negeri. terus saya SMA 3 Magetan, Negeri negeri juga. juga. Nah, ini kan luar biasa. Artinya sudah dari background agamanya sudah ada, versi NU ada, versi Muhammadiyah ada. Siapa tahu nanti mencalonkan diri jadi the politician sudah ada apa pengikutnya di situ. Kemudian yang kedua SMP dan SMA-nya negeri luar biasa. Ada pengalaman menarik dari sekolahnya di SMA negeri, Mas? Oke, jadi dulu tuh sebenarnya saya sempat nangis, Pak. Nangis. Ya, saya masuk SMA 3 itu nangis. Masuk SMA negeri kan nangis. Karena Yang lain itu pada sujud syukur loh itu. iya, Pak, Terus kenapa ceritanya? karena itu bukan SMA favorit di Magetan. Oh, bukan SMA Iya, favorit, tapi ya. justru karena itu bukan SMA favorit ya, Pak. Mhm. Jadi setelah saya menjalani, terus saya SMA di situ, terus ternyata saya tahu, oh Mhm. ternyata saya bisa menjadi kepala di sini. Saya bisa Oh jadi apa ya, yang lebih unggul daripada yang lain di sini. oh, justru Gitu. malah itu menjadi hebat Ada di situ ya. hikmahnya gitu, Pak. Iya, ada hikmahnya yang bisa diambil untuk meningkatkan kualitas diri, Nggih, Pak. kita sendiri kan gitu. Kemudian berikutnya setelah SMA kan kuliah ini. Kenapa milih UNJ ini? Kenapa milih UNJ, Nggak Pak? nangis ini nih milih UNJ? Sebenarnya pilihan pertama saya itu ITS sama UGM. Nah, ya wajar lah kalau Wajar. pilihannya ITS dan UGM ya. Yang menarik di sini kenapa di UNJ? Kenapa di UNJ ya, Pak? Heeh. Karena sebenarnya ada salah satu program yang menarik di UNJ. Iya, apa? Itu seleksi prestasi, Pak. Seleksi prestasi. Iya, SM Iya. prestasi itu. Heeh. Saya iseng-iseng juga Mhm. waktu itu Iya. dan saya lolos Wah, pada event itu. alhamdulillah, tepuk tangan itu juga. Masuk pendidikan biologi ini, murni Iya, atau, saya murni, Pak. pendidikan? Murni ya? Iya, saya murni. Kenapa mengambil biologi murni? Sebenarnya, ini ada cerita lucu lagi, Pak. Saya nggak Mhm. suka biologi pada SMA. Sebenarnya tidak suka, tapi Iya, malah masuk. tapi saya masuk biologi karena guru saya galak. Guru Gurunya biologi saya galak dulu. galak. Padahal kalau biasanya gurunya galak, itu kemudian kita itu tidak suka pelajarannya, malah jadi tertinggal biasanya. Iya, Bagaimana pengalaman biasanya gitu, Pak. terus? Oke, jadi dulu itu saya suka biologi karena guru saya galak, itu Mhm. yang pertama. Terus nilai saya standar-standar aja, Pak, di Standar biologi. nilainya. Dan itu yang membuat saya kayak challenging myself gitu loh, Pak. Kayak penasaran begitu Iya, ya? gimana sebenarnya Merasa biologi itu tertantang gimana? untuk bisa maju, kok nilai saya hanya segini-segini aja Iya, gitu? ada buku yang saya baca di SMA yang membuat itu jadi titik balik saya belajar biologi, Pak. Buku apa itu? Itu genomnya, saya lupa penerbitnya siapa, penulisnya siapa. Tentang jin? Genom, ya Iya, tentang dengan gen gen itu, itu Pak. sendiri. Ceritakan dong, Buku itu berbicara tentang filsafat gen. tentang filsafat gen, Iya, ya, jadi bahwa bahwa gen itu yang ruling the world. ruling the world. Iya. Itu yang dimaksud dengan DNA itu kah, Mas? Iya, gen itu DNA, Pak, gitu. Itu Jadi yang menentukan kehebatan, makhluk itu ada di iya, situ? jadi, menurut buku itu bukan manusia yang hebat, Mhm, tapi gen yang hebat. gennya itu yang hebat, Iya karena dialah yang nanti menentukan, kehebatan kita di iya situ. Oh, bagus. Selama, kuliah di, Juridik Biologi itu, kalau ya dari CV yang saya baca itu Mas, Dava, itu sudah pernah ikut mengajar, membantu mengajar gitu. iya, Pak. Membantu siapa? Itu saya, ngajar biologi molekuler dan bioteknologi. Mmm, Itu saya membantu Bu Isora dan Bu Evi Yulianti. Bu Iksora dan Bu Evi Yulianti. Iya, di Ya, bagian praktikumnya. di bagian praktikumnya. Artinya kamu, membimbing mereka untuk mahasiswa untuk praktikum? Iya, benar sekali, Pak. Saya membimbing mahasiswa untuk praktikum dan ada satu challenge, Pak, sebenarnya. Nah ini yang Nah, menarik, ayo iya, silakan. ada challenge-nya. Praktikum di biologi itu Iya, perlu dilakukan di laboratorium basah, betul betul langsung betul. dengan tangan kita sendiri. Iya betul, Dan karena itu kita memang mendidik keterampilan kita kan benar gitu sekali, ya, Pak. heeh. Nah, Terus? keterampilan itu kan yang utama, Pak. Iya betul. Nah, di situ posisi kita online. Online? Nah Iya, nah kita virtual? virtual, Iya, Pak. Jadi kita benar-benar harus membawa ekosistem laboratorium basah ini ke dunia virtual ini sangat yang sangat challenging. menantang gitu ya Ini di challenging situ, sekali dan keluar. banyak dari mereka yang belum mengerti seperti itu dan itu jadi challenge lagi buat kita, Iya, benar gimana benar caranya benar. kita bisa deliver materi itu dengan baik, tepat, dan mudah, seperti Melalui itu. virtual tadi ya, padahal yang harusnya eksperimental langsung di situ Benar kan sekali, gitu, Pak. iya. Iya.
Juga saya baca Mas, Dava itu pernah melakukan, apa, mendapatkan award untuk meneliti, apa namanya, tentang, gene cloning dan sebagainya. Itu, penelitian saya dengan Bu Iksora juga. Bu Iksara juga. Iya, itu tentang gene cloning laktat dehidrogenase, Pak. Apa, tujuannya apa, kemudian mekanismenya seperti apa, Mas? Iya, jadi laktat dehidrogenase itu adalah gen yang digunakan untuk memecah asam laktat, Bapak. Mecah asam laktat ya? Iya, Heeh. asam laktat itu nanti dipecah, terus nanti intinya itu garis besarnya adalah proses fermentasi, Proses seperti itu. fermentasi. Nah, tapi di produsen produsen, apa, yang menggunakan proses fermentasi itu ada challenge-nya, Pak. Apa itu? Mereka harus adaptasi lingkungan bakterinya. Kayak Oke. suhunya harus 36 derajat, ininya harus pasti kelembapannya harus pasti seberapa persen gitu. Amat sangat repot ini. Iya, repot Iya. sekali. Terus, Terus akhirnya solusinya? solusinya ada satu bakteri namanya bakteri kompeten E. coli. E. coli malah? Iya. Iya iya. Nah, bakteri ini tidak berbahaya. Oh, tidak berbahaya Nah, ya. bakteri ini nanti disisipkan gen laktat dehidrogenase ini tadi. Disisipkan pada bakteri E. coli, Mhm. terus Terus nanti gen E. coli ini masuk ke substratnya. substratnya Iya. dikembangkan di situ? Iya, masuk Mmm, terus dikembangkan di situ. mhm Terus nanti bakteri itu bisa memfermentasi substratnya, mhm. terus tanpa adaptasi lingkungan secara Yang signifikan. macam-macam tadi? Iya, Heeh. dan itu nanti bisa mempermudah produsen untuk dalam proses fermentasinya, seperti itu, Pak. Oke, untuk mendegradasi asam laktat tadi. Iya, Luar seperti biasa, itu. sangat bermanfaat itu saya kira hasil penelitiannya. Mas Dava itu juga pernah magang pada, apa namanya, unit creative development begitu. Bisa diceritakan, Mas? Itu saya memproduksi 11 konten biologi, Pak. Konten biologi, Iya, saya fokusnya di biologi di situ. perusahaan apa itu di situ? 10K Project Company itu Ten perusahaan, yang bergerak di bidang kreatif juga, Pak. iya. YouTube, podcast, dan Instagram, dan lain-lain Oh, sebagainya. kamu memproduk tadi, apa, konten-kontennya yang terkait dengan biologi. Benar sekali, Pak. Bisa diceritakan yang, apa namanya, yang sangat berkesan, di dalam video itu apa saja, Mas? Ada satu saya buat video itu tentang protozoa, Pak. Protozoa? Iya, Mhm jadi protozoa itu adalah bukan kategori hewan, bukan kategori tumbuhan. makhluk satu sel? Iya, makhluk Mhm satu sel, mhm dan, eee, itu sangat challenging sekali karena kita harus deliver bagaimana protozoa itu bergerak mhm di dalam, wilayah mikroorganisme mhm gitu. Terus bagaimana protozoa itu makan, mhm. bagaimana protozoa itu, eee, berinteraksi dengan kehidupan-kehidupan di sekitarnya, seperti itu. Dan itu yang membuat, masyarakat-masyarakat umum yang melihat itu menjadi fascinate. Sangat menarik gitu Iya, ya? menarik gitu, Pak. Betul. Betul, makannya apa dia? Makanya itu mikroorganisme yang lebih kecil daripada dia, Pak. Seperti? Bakteri, Bakteri, iya, jamur dan sebagainya itu bisa yang lebih kecil jadi dari dia. bisa jadi. Artinya Yeast dia itu, Pak. ngambil gizi-gizi makanan dari bakteri itu untuk dirinya? Benar sekali, Pak. Luar biasa, ini protozoa ya tadi ya. Kemudian berikutnya, Mas Dava pernah menjadi Head of Public Relation dari Suara Wardana Student Choir. Eee, di situ Mas Dava tugasnya apa? Ini yang saya lihat itu kok sampai bisa meningkatkan public engagement dari Suara Wardana ini sampai meningkat menjadi 232% begitu? Benar sekali, Pak. Ya, Jadi, yang saya lakukan pada saat itu targeting, targeting yang ya, pertama, terus specifying. specifying. Iya, 2 langkah itu menurut saya sudah cukup, tapi Mhm setelah ditelaah lagi, setelah mhm targeting dan specifying, mhm, ternyata kontennya itu juga perlu diubah, mmm. gitu. Struktur konten, seperti itu. Disesuaikan dengan targetnya, Benar sekali, kesukaan dari Pak. target, kan Benar itu. sekali. Kemudian mekanisme targeting-nya, apa yang menjadi pertimbangan, poin-poin apa yang menjadi pertimbangan untuk menentukan target tadi? Yang pertama umur, Pak. Umur ya? Iya, Umur berapa sampai berapa? yang kemarin kita targetkan itu 18 sampai 24 tahun. 18 sampai 24 24 tahun. tahun, Kemudian oke. yang kedua, Terus yang kedua itu pendidikan, pendidikannya. iya, minimal minimal mereka SMA dan universitas S1, S2, Oh iya iya, usia 18 sampai 24 24 tahun tahun. tuh kira-kira ya Iya, usia mahasiswa dan juga, apa namanya, final year oke, dari, apa siap, namanya, bener secondary banget, high Pak. school kan gitu ya. Terus, targeting-nya yang ketiga itu mereka harus suka paduan suara. Suka paduan suara, Iya karena ini, misi utamanya ada di situ gitu. iya, Kemudian konten-konten yang mereka sukai apa? kebanyakan dari mereka teaching, Pak.
Oh, ngajar? Iya, bukan ngajar, Pak, tapi tentang, eee, bagaimana kita bisa mendeliver materi-materi tentang paduan suara, Oh, waktu gitu, itu, iya. Artinya mengajarkan tentang paduan suara tadi? Iya, bener sekali, Mungkin Pak. teknik bernafasnya, Iya, teknik vokalnya, dan sebagainya seperti itu? bener sekali, Pak. Oke, oke, oke. Mereka bisa lebih banyak tahu, Dari eee situ ya? iya, Ada dari mungkin situ. ada interaktif itu, ada chat, dan sebagainya? Justru karena ada teaching, konten teaching itu tadi, Mhm. mereka banyak request, Pak, Oh, gitu? seperti itu. Request modul baru atau, apa Kira-kira namanya, seperti iya itu, Pak. seperti itu. Heeh. Kemudian specifying tadi apa, Mas? Specifying itu lebih ke kontennya itu tadi, Pak. Oh, kontennya, Iya, artinya specifying the content kan itu ya? iya, Luar biasa, gitu, nggih, Pak. nggih, nggih, nggih. Wah, luar biasa ini. Mas Dava di situ, apa namanya, jadi Head of Public, Relation itu berapa lama? Itu saya jadi staff 1 tahun, 1 tahun, terus kemudian saya jadi head-nya 1 tahun. jadi 1 tahun, Iya, sudah meningkat kemajuannya 2 tahun nggih. seperti itu tingginya ya. Kemudian kita kembali Mas Dava, ketika, Mas Dava ini masih berada di SMA, Mas Dava itu kan pernah menjadi duta wisata Magetan ya? Iya, bener sekali, Pak. Iya, Jadi dulu itu saya iseng lagi, Pak. iseng lagi. Iseng nih, saya diajak teman saya untuk daftar, jadi duta wisata di Kabupaten Magetan. Itu Iya, namanya Dia Bagus, dia Bagus bagus. Dia. Iya, iya. Nah, saya daftar Mhm, dan saya sama sekali tanpa persiapan, tanpa persiapan tanpa sama persiapan. sekali? Terus saya, ikut seleksinya dan waktu itu ada banyak yang lebih serius daripada saya. Heeh, Tapi malah justru tidak diterima? saya Justru yang kamu yang keterima. diterima? Saya nggak tahu kenapa itu justru Luar saya yang keterima biasa. gitu. Iya, ini, apa namanya, iseng-isengnya Mas Dava itu sering menjadi sengit sekali prestasinya ini, luar biasa ini. Terus apa yang dikerjakan oleh duta wisata pada saat itu? Lebih banyak ke promoting sih, Pak. Promoting? Iya, Promoting maksudnya jadi kita lebih banyak, untuk mempromosikan bagaimana wisata-wisata di Magetan, seperti itu. mhm, Dan kebanyakan promosi kita itu lewat media sosial, Pak. lewat media sosial? Iya, Bukan TV, radio, tetapi malah lewat media sosial? TV, radio itu prioritas keberapa Kesekian dengan gitu itu, ya, tapi mhm. utamanya media sosial. Iya, karena growing-nya media sosial untuk promosi kan sangat besar ya, Pak. Bener, 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 bener. Ya itu Iya. juga yang menyebabkan sekarang ini online marketing gitu amat sangat Wah, berkembang luar iya, biasa heeh, sekarang ini. Iya. bener banget, Pak. Kemudian berikutnya pada tahun yang sama Mas Dava itu pernah mendapatkan award, dan dikirim ke Kamboja untuk mengikuti Global Youth Summit gitu. Iya, jadi waktu itu, saya juara satu lomba Innotek, Pak. Juara satu lomba Innotek Iya, di inovasi SMA waktu itu. teknologi. Iya, Iya, tingkat inovasi kabupaten. dan Inovasi dan teknologi iya, Kabupaten Magetan. mengetengahkan. Terus Itu tahun 2017 kalau nggak salah. 2017, Iya, apa yang dilakukan kok bisa menjadi, apa namanya, juara Innotek gitu? itu saya, mendevelop salah satu early warning gas leaking system, Pak. Early Jadi warning gas leakage system. heeh, jadi itu, eee kita mendeteksi kebocoran gas yang ada di rumah tangga, Pak. Dan itu nanti ketika kebocoran gas itu terdeteksi, Mhm, kadarnya berapa, terus terdeteksinya kapan, itu mhm. nanti bisa langsung dikirimkan melalui via SMS ke salah satu representatif rumah tangganya, seperti Oh, itu. ke rumah itu, artinya apa namanya, pemilik rumah itu kemudian dikirimi, SMS oleh early warning system-nya tadi Iya, gitu? otomatis, Pak. Otomatis gitu Iya, ya, kalau terjadi kebocoran gitu ya? iya. Kemudian, sensor yang digunakan apa Mas Dava? Itu microcontroller-nya saya pakai Arduino Uno. Mhm. Terus untuk gasnya, Sensor gasnya sensor gasnya itu saya pakai MQ2, Pak. MQ2, Iya, terus untuk modul SIM-nya, modul SIM-nya modul connecting to internetnya itu, iya, itu ya, modul SIM-nya sendiri itu saya pakai ESP8266. SP8266, luar Iya. biasa, komplit sekali kalau begitu. Mekanisme kerjanya bisa diceritakan? Iya, jadi nanti ketika sudah, alat tersebut mendeteksi, Ada kebocoran, ya kebocorannya MQ2 mendeteksi, di terus? atas 5% gitu, Pak, Misalnya ya, nanti kadarnya berapa, mhm, kapan, iya, spesifik sampai detik, itu nanti, langsung dikirimkan langsung SMS-nya, dikirimkan ke yang punya rumah tadi, warning-nya, iya, warning-nya tadi, luar biasa. Ya itu seperti itu. sangat-sangat bermanfaat bagi, kehidupan sehari-hari dan bahkan mungkin bisa dibikin produk untuk dijual itu Mas sekarang ini, Iya, Pak, dikomersilkan itu, ya bahkan kalau saya dilanjutkan. berpikir itu bisa jadi haki juga sih, Ah, Pak. betul, 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 Iya, iya, kalau dikembangkan lebih bagus lagi nanti nggih. kan gitu.
Kemudian Mas Dava juga pernah berpengalaman, ikut serta dalam student exchange ke Latvia ya. Iya, Awal bener, Pak. mulanya kok bisa bergabung ke sana bagaimana? Itu saya iseng juga, Pak. Iseng lagi nih, luar Jadi biasa. awalnya 10 Mei 2021 itu waktu saya ulang tahun. Pas ulang tahun? Iya, Luar pas saya biasa. ulang tahun itu, Pak. Saya Alhamdulillah. dapat info, oh ternyata LPDP buka ada student exchange Iya, gitu, sit-in heeh, 1 semester di luar negeri gitu. iya, Terus itu kondisi di mana saya tahu informasi itu, kondisinya saya belum punya proficiency English certification, iya, saya belum punya seluruh berkas yang digunakan untuk betul. pendaftaran. Ya karena baru saja baca dari SMS atau WA atau Itu saya tahunya dari Twitter, dari Pak. Twitter ya? Iya, Terus dan itu 14 hari sebelum deadline. 14 hari sebelum deadline? Iya. Ya. Nah, Terus apa yang Mas Dava lakukan? itu mepet sekali kan, Iya, Pak. betul betul betul. Dan untuk IELTS, TOEFL itu sama sekali nggak bisa. Karena waktunya panjang, lama gitu untuk Iya. dapat hasilnya. Terus akhirnya, saya ada alternatif, ada Duolingo English Test. Nah, terus saya ikut Duolingo English Test, saya cuma persiapan kira-kira 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari untuk Iya, mempersiapkan Duolingo English Test tadi. ya. Kemudian Syukurnya saya heeh, udah suka bahasa Inggris dari SMP, Pak. luar biasa. Ya Iya. ya, alhamdulillah Jadi terdukung oleh itu. iya, saya Ya, terdukung oleh itu. Jadi heeh, saya tinggal intensifying my learning gitu lah, Pak. bagus sekali. Eee, dapat berapa nilainya dari English Proficiency Duolingo test Itu English test tadi? kira-kira 130 dari 160, Pak. Kalau ditranslasi ke IELTS 7,5 sampai 8. Wow, luar biasa, ini tinggi sekali. Biasanya syarat untuk dapat beasiswa ke luar negeri itu cukup 6,0 Iya, untuk kira-kira seperti IELTS itu, English Pak. test. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Kemudian, barangkali teman-teman kita yang di luar sana ingin juga ikut bergabung di dalam program student exchange ini, bisa diberitakan kepada mereka apa syarat-syaratnya untuk bisa melamar itu? Oke, saya akan menjelaskan syarat dan Iya realita iya ya, iya Pak. iya, betul betul. Oke, syarat yang pertama ada 3 syarat vital, Pak. Syarat kita pertama, Yang ya. pertama English Proficiency Test. Iya betul, itu Eee, utama karena ya, harus, bisa berkomunikasi bahasa Inggris di luar negeri nggih. nanti kan itu. Yang, nilainya kayak IELTS itu kan jangkarnya IELTS ya, Pak. Iya, IELTS itu kira-kira 6 sampai 6,5 6 sampai minimalnya. 6,5 ya. Tapi realitanya, Iya, yang mendaftar itu yang keterima IELTS-nya minimal 7,5. luar biasa, amat sangat tinggi sekali. Iya, Iya yang iya, keterima. iya. Terus IPK 3,0. IPK 3,0, saya kira Iya, tidak sulit itu untuk mahasiswa sekarang. ya. Ya, Tapi realitanya yang keterima IPK-nya itu pada minimal 3,55 3,55 ya. gitu. Kemudian Terus yang ketiga, semester 4 sampai semester 7. semester 4 sampai semester 7. Iya. Ya. Ketika Mas, Dava ini datang ke Latvia, itu mengalami culture shock enggak di sana? Culture shock-nya yang pertama itu kalau menurut saya timing sih, Pak. Timing ya? Iya. Orang sana itu sangat tepat waktu. Orang sana tempat waktu, kita suka ngaret. Iya. Eee, Orang Asia sukanya ngaret ya, Pak. oh gitu Tapi ya? Asia Tenggara sih, Pak. Iya 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 iya. Tapi orang sana ketika kita janjian jam 1, 12.55 sudah sampai Sudah sampai, sudah gitu. siap mereka ya. Udah siap. Tentang makanan gimana? Pergaulan bagaimana? Kalau makanan Ada sih culture shock-nya enggak di situ? kita oke-oke aja sih, Oke Pak. aja? Makanan kita sudah antisipasi. Sebenarnya ada cerita lucu, Iya Pak, iya, soal silakan, makanan. iya. Jadi kita sebelum berangkat, kita tuh Mhm, bukan rapat tentang perjalanan kita atau mhm, persiapan kita, tapi iya. kebanyakan kita rapat tentang makanan. Makanan, mempersiapkan Iya, makanan, persiapan tentang kalau kata Darwin itu survival of the fittest gitu. oke, Jadi iya, kita harus survival of the fittest, ya. survive di sana Iya, gitu. betul. Jadi kita harus fit, terus kita ngeplotin tuh, Pak, per orang tuh, kamu bawa bumbu soto, kamu bawa bumbu rawon, kamu bawa bumbu sayur asem, kamu bawa bumbu ini, bumbu ini, Waduh, bumbu ini. komplit sekali ini. Iya, Pak. Ada Jadi berapa mahasiswa yang berangkat bareng ke Latvia waktu itu? 8 mahasiswa, Pak. 8. Itu Iya. seleksi dari ribuan mahasiswa gitu Iya, ya, Pak. itu luar biasa. Mas Dava, during your stay in Latvia, was there any interesting experience you can tell us about? Actually, there are 3 experiences that I Mhm. want to talk about in this podcast. So the first one is the weather. The weather. Yeah, the Okay. weather. I experienced the most drastic low temperature that I ever been. Experience. Yeah, it's minus 15 degrees Celsius. Minus 15 It degrees is, yeah, Celsius. minus 15 degrees Celsius. Incredible. Too low. And Yeah. yeah, it's Mhm. very cold for us in
for us that live in a tropical condition, right? Yeah, that's correct. And there's a unique condition. So some of the people there actually doesn't use the refrigerator at all. So they just build, Switch off the switch off the refrigerator refrigerator or because, open the door. or no, they're not opening the door, but Mhm. they're just building an igloo Mhm. for storing their meat and Mhm. vegetables Outside the house. outside their house. Incredible. So yeah, so they don't need to use any refrigerator because the refrigerator temperature is actually 2 degrees Celsius. Higher than outside temperature. Yes, much hotter than the All outside right. temperature. Well, it save some energy then. Mhm. Second Yeah. experience? Second experience is actually we held a lot of food festivities in our dormitory. Food festival. Mhm. Mhm. So yeah, so every once a week actually. Once a week. Once a week. That's a lot. Yeah, once a Mhm. week we held food festivities. So Mhm. each of our representative country must bring their unique food Mhm. to bring into the lunchroom. And lunchroom. Yeah, and then we And eat eat together. together. What is the international student comment over there to Indonesian food? Actually, they say that Indonesian food is rich of flavor. Excellent. Yeah, and The especially rendang. rendang. Yeah, because we made rendang there. All right. Mhm. All right. And the Well, that's third well known. one is actually, yeah, we published Q3 journal. Q3 journal. Yeah, and we write it Excellent. for only just one night. Just one night Just for one night. writing Q3 journal. Mhm. Excellent. Yeah. Can you tell us about that? It's only a coincidence actually. So, Oh, incident again. mhm. Okay. At first, we just went to ILGAS Research Center. Research center. And then we went back into our dormitory. But eventually, we found out that there is a data that hasn't been published or processed at all. In ILGAS, you Yeah. found some data Mhm. which has not been published yet, and then you write based on it. It's about Coleoptera. Yeah. Coleoptera. And then we asked Professor Arfitz Arfit for supervising the writing. supervising Okay. the writing, and then Mhm. right after that, they just go with the flow, and then he invited back us to ILGAS to do ILGAS. the research, and for just one night we can produce. You wrote one night and produced Q2 journal. Yeah. Excellent. Excellent. That's just a coincidence, but I don't really know how that could be. It's just, I don't know. Well, that's incredible actually. Kemudian berikutnya bagaimana? Ada rencana untuk melanjutkan studi S2? Ada rencana, tapi untuk sekarang saya kerja dulu sih, Pak. Kerja dulu ya? Iya. Untuk mengumpulkan biaya dulu atau gimana? Of course, biaya dulu. Karena IELTS, terus tes GMAT dan lain-lain itu Perlu sangat, uang? ya perlu Iya uang iya sekali. betul ya. Kemana rencana? Saya rencana ke Prancis, Pak. Ke Ke Prancis Bordeaux. ya. Sudah ada contact person di sana? Belum ada sih, Pak. Harus segera mencari contact person Iya. ke universitas yang ingin kamu kehendaki. Di mana universitasnya? University of Bordeaux. Bordeaux. Iya. Oke, cari segera contact person di sana dan bahkan profesor itu biasanya juga bisa mengarahkan untuk mengambil beasiswa di mana dan sebagainya. Dan profesor juga biasanya punya dana untuk riset mahasiswa S2, S3. Kalau seandainya tidak dapat beasiswa, kalau hubungannya dengan profesor itu baik, itu bisa diberi Dibiayai dana gitu ya, dari Pak. dia. Iya. Kemudian tolong deh Mas Dava memberikan saran-saran untuk mahasiswa kita yang akan datang supaya mereka juga bisa berprestasi seperti Mas Dava. Silakan. Oke, so saya nggak pernah takut salah, itu yang pertama. Karena menurut saya jatuh ke kesalahan itu termasuk jalan menuju kebenaran, gitu, Pak. Betul, ya. So, jadi menurut saya kalau misal kita salah ya udah biarin salah aja. Karena kita bakalan tahu benarnya setelah itu. Seperti apa Gitu. gitu ya? Nah, terus yang kedua, terus coba-coba aja gitu. Karena dengan coba-coba itu kadang bisa nyari loh, ini kita beruntung loh kalau kita coba-coba. Kadang orang-orang tuh ngomong kalau aku mau coba ini tuh pertimbangannya tuh banyak banget gitu. Jadi pertimbangan itu ya udah jalani aja. Kedepannya kayak gimana nanti just do it gitu kalau menurut saya. Oke. Terima kasih sekali atas saran-saran untuk mahasiswa kita dan juga terima kasih kepada Mas Dava sudah Terima bisa kasih kembali, datang Pak. kepada podcast saya. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Mas Dava bisa menginspirasi Amin. mahasiswa ke depan nanti Amin. untuk berprestasi. Amin.
Saya kira kita sudah mendekati akhir dari, pertemuan kita pada, episode kali ini. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk tetap follow media sosial kami di TikTok, Facebook, dan juga Instagram creative.navigation. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.